Jadi kalaupun nanti, jadi bagi mereka-mereka yang ingin untuk saful awal, ya datang sebelum manusia itu berkerumun, sebelum ramai, ya, sehingga dia bisa mendahului mereka di saf awal. Ya. Tapi kalau sampai dia terjadi, thumma ata wa qad sabaquhu, tadi seperti yang ceritakan, orang udah pada penuh saf awal. Dia berusaha ke sana tapi dengan cara yatakhatta riqabahum. Dia melangkahi pundak-pundak mereka, fayudhihim, pasti ada yang disakiti. Ya, kepalanya kena, ininya kena. Wa dzalika mahdzur, yang demikian dilarang. Terus apa jadi? Ya udah, di mana terakhir dia duduk. Sebab dengan cara begitu bukan cara yang Islami. Memang kita akan lihat di bangsa-bangsa lain di dunia ketika musim haji. Antum yang sudah berangkat haji, atau yang punya niat banyak tapi yang berangkat sedikit, apalagi berapa tahun ini kan agak susah. Kita akan lihat bangsa-bangsa di dunia. Memang masyarakat Indonesia atau secara umum Asia Tenggara, Melayu ini, itu kalau berangkat haji paling top. Saya belum pernah melihat, dan mereka pun mengacukan bukan hanya 1 jempol, 2 jempol. Mengadanya cuma 2 jempol. Kan nggak mungkin jempol kaki, tangan pasti. Itu mau lewat aja masyarakat kita gini, minta izin. Mereka paham bahasa isyarat ini, seluruh dunia paham. Itu. Tapi bangsa yang lain, terutama yang di sebagian di Afrika, nggak ada begini, kaki yang di atas kepala. Jadi walaupun lambat, tetap di depan. Dan mereka udah sangat profesional. Dia di depan, dia cari wajah masjid yang masih alal fitrah. Ya wajah Asia Tenggara ini, wajah Indonesia, orang-orang ini. Langsung dia duduk. Jarang mereka duduk di depan Turki atau orang Mesir. Ribut pasti. Tapi kalau orang Indonesia, udah nyerah aja. Apalagi yang baru pertama kali haji dan melihat makhluk yang ya hitam pekat ini dan besar, sudah dia terima, udah. Bukan dia takut, tapi dia lihat ini apa jin, apa-apa, dia nggak tahu juga. Bisa. Sudah pasrah. Ya, itu. Tapi itu tidak terjadi sama bangsa kita. Alhamdulillah, itu satu karakter yang semua bangsa-bangsa di dunia memuji. Dan itu nggak pernah diajarkan di manasik haji, sudah melekat begitu. Nah, itu indah. Dan kalau ingin jadi yang bangsa yang besar, salah satu syaratnya harus punya akhlak dan budi pekerti. Tidak mungkin jadi bangsa besar kalau nggak punya akhlak. Tapi tidak cukup hanya itu. Ya, memang itu syaratnya. Yang kedua adalah bangsa yang mau jadi bangsa besar itu bangsa yang berdaulat, punya keberanian, kemandirian, punya izzah. Itu akan jadi bangsa yang besar. Kita di sisi ini masih lemah. Buktinya apa? Buktinya contoh, lihat aja. Ya, kalau antum berhenti di musala-musala, pasti fadhal, silahkan. Jadi belum siap. Yang ketiga adalah nafsi. Ini bangsa ini nafsi. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Jadi nggak siap untuk membela pemimpinnya, tidak siap untuk membela bangsanya, tidak siap, maunya hanya menyelamatkan diri. Dari semua sisi ada, tinggal ini dirubah. Tapi semangat berjuangnya ada. Kalau dirubah, ke depan menjadi bangsa yang besar. Ya, terus. Oke. La yazalu aqwamun yata'akhirun. Jadi ini banyak bangsa-bangsa itu yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Jadi kapan seseorang itu akan jadi di depan? Lan yata'akhir man arada taqadduma wa lan yataqaddam man arada ta'akhura. Jadi ini bangsa yang selalu menunda, dia akan mundur. Tapi kalau satu kelompok ingin terdepan, dia akan jadi maju.